Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Pak belum tampil ya? Belum, Ustaz. Oh belum. Kita bersyukur lagi kepada Allah dipertemukan dengan Zoom-nya, diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Zoom kita ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Baik, kita Amin. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqa'at tahrif binau'aihi aidan fil Injil. Perubahan terjadi juga dalam dua macamnya terkait Injil. Kama waqa'a fit Taurat. Seperti juga terjadi dalam Taurat. Wadalil wadih. Buktinya jelas. Wa dia'u asli kila hazainil kitabain. Hilangnya asal. Asal dua kitab suci ini. Udah kebayang insya Allah. Taurat, Injil, Wahyu. Bahasa aslinya ya keaslian Wahyu dilihat dari bahasa Nabi. Hampir nggak dijumpai bahasa aslinya, satu. Yang kedua terkait dengan konsep Tuhan. Iya, otentisitas sebuah agama amat sangat ditentukan oleh otentisitas kitab sucinya. Kalau kitab sucinya sudah tidak otentik lagi, maka agama yang berstandar kepada kitab suci tak otentik menjadi tidak otentik. Wa kitabatuhuma biaidil ulama ba'da asyaratis sinin. Taurat dan Injil itu ditulis oleh para ulama setelah puluhan tahun. Kama qala ta'ala, seperti difirmankan Allah, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka merubah kata dari tempatnya. Kata maksudnya isinya. Kalau dibilang bahwa Tuhan satu, dibilang tiga. Itu namanya merubah kata isinya dari tempat yang sebenarnya. Tempat yang sebenarnya Tuhan itu satu. Tuhan itu tak punya anak. Lalu mereka populerkan punya anak. Kata ahli Taurat, Yahudi, Uzair, anak Tuhan. Kata Nasrani, Isa, anak Tuhan. Kata musyrikin Mekah, malaikat itu anak Tuhan, perempuan. Itu yang paling akar perubahan. Akan halnya Al-Quran nanti masuk kategori perubahan-perubahan dalam konsep tafsir, takwil yang mengarah kepada kepentingan. Wahadas tahrif fil Quran bimakna, oh ini dia. Wahadas tahrif fil Quran bimakna takwil al-batil. Perubahan terjadi dalam Al-Quran dalam pengertian takwil. Takwil ada benar, ada salah. Ini takwil yang batil. Takwil batil. Udah kebayang. Masuk kategori kekinian. Ada sebuah buku ditulis oleh, aduh saya lupa.
ahli matematik ITB, umpamanya, saya lupa ya, umpamanya. Umpamanya eh, kerajaan Sabak itu sebenarnya Wonosobo. Ah, Tuh, tak. Ada jalan raya besar, kiri kanannya hutan, persis yang digambarkan oleh Al-Quran. Itu diantaranya ini. Lalu Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman. Maka di sana memang ada lembah yang disebut dengan lembah semut. Dan memang Candi Borobudur tidak dipahat, tidak dipahat, tidak dipahami. halus. Itu kayak ibu-ibu bikin donat rata. Masa bikin donat dipahat? Ya kan? Halus. Dan memang Nabi Sulaiman apa namanya diberi kemampuan untuk itu. Itu namanya tahrif terkait dengan Al-Quran. Sebenarnya lengkap. Aduh, saya lupa lagi ya. Oh, Fahmi Basya kalau nggak salah ya penulisnya. Dalam Candi Borobudur ada stupa, di dalamnya ada berhala patung yang belum selesai dibangun oleh para jin atas perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaimannya wafat, maka nggak ada kepalanya di sana satu. Nah, nanti nih soal candi ahlinya Pak Jamal ini, saya nggak begitu ahli. Ahli candi dia. Oke, kita teruskan. Ada perubahan takwil yang batil itu minal jahalah karena ketidaktahuan, ekstrimnya kebodohan. Awil mulahadah atau karena mengingkari. Amat tahrif bi isqat ayat minal Quran, adapun tahrif perubahan yaitu dengan menghilangkan beberapa ayat dari Al-Quran, falam yaqa, itu tak terjadi. Lita'ahudillahi hibzo kitabihil mubin fi qawlihi subhanah. Kenapa tak terjadi? Karena Allah memang sudah bertekad berjanji untuk menjaga kitabnya dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, zikr Al-Quran. Kami juga yang pasti menjaganya. Jadi dari aspek lahiriah tak ada. Walaupun ada dimaksud ketahuan itu adalah tak sesuai gitu maksudnya. Ya, kayak apa itu bentuk penjagaannya luar biasa. Lewat para ulama secara khusus Utsman ibnu Affan yang kemudian penulisan Al-Quran disebut dengan Rosem Utsmani, itu salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap kitabnya. Umpamanya, kola. Dalam Al-Quran ada yang pakai alif panjang. Ada juga yang pakai fathah tegak. Kola. Pertanyaan kenapa? Ya kita menduga kuat bagian dari penjagaan Allah. Bagaimana itu? Para penghafal Quran, ahli kiroat, penulis Al-Quran tahu persis ada berapa kola ditulis pakai alif. Ada berapa kola ditulis pakai fathah tegak. Di surat apa, ayat keberapa. Maka dengan hafalan kuat, kalau ada penulisan ulang Al-Quran ternyata salah, itu dibetulkan. Ya, kenapa kola yang pakai fathah tegak kok nggak pakai alif?
Sebab ada cara membaca yang berbeda. Bagaimana? Kul. eh, Zaman Utsman sebelumnya apalagi dan beberapa tahun sesudahnya kan belum ada tanda baca. Itu yang disebut Rasem Utsmani. Belum ada titik, belum ada baris, belum ada syakel. Kalau pengen bukti Rasem Utsmani sekarang ini Al-Quran yang di rumah itu di tip X tanda bacanya. Itu dia Rasem Utsmani. Tulisan as-sholat kalau di Al-Quran pakai wawu. Kalau di kitab bukan Quran, alif, sholat, zakat, dan seterusnya. Ya, itu bagian dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa arsyadatil ayah samaniya wa sab'in min suratil Baqarah. Nah, ayat 78 surat Al-Baqarah menunjuk arsyadat mengisyaratkan ila butlanit taklid fil aqaid, menyalahkan taklid di bidang akidah wa usulil ahkam dan hukum-hukum dasar. Ya, wajib ya wajib, jangan bilang sunnah, itu maksudnya hukum dasar. Wa adamul i'tidad bi iman sahibihi, dan tidak boleh berbeda, ngelawan terhadap iman sesama, sama mukmin nggak boleh nyala-nyalain. Tuh ayat 78 Al-Baqarah. Lianna makna qaulihi ta'ala wa inhum illa yazunnun, sebab firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa inhum yazunnun, mereka hanya mengira-ngira, menyangka, yukadzibuna wa yuhaddisun, maknanya mereka berbohong. Tuh, nggak boleh atas dasar sangka terkait dengan akidah. Saya kira Tuhan tiga, itu nyangka namanya. Salah. Iya. Wa yuhaddis, wa yuhdisun, bukan yuhaddis, yuhdisun. Mereka bikin-bikin yang baru. Li'annahu la ilma lahum, sebab mereka tak tahu bisi hati mayatlun, kebenaran, kesahan, ya, apa yang mereka baca. Wa innamahum muqallidun. Mereka cuma mengikut taklid li ahbarihim, para ulama Yahudi, fima yakra'una bihi, terkait apa yang mereka baca. Waqad ajma'as salaf fi sadril Islam, pada awal Islam ulama salaf bersepakat, wa ahlul qurun as-salasah, 3 abad setelah Nabi wafat, sepakat apa? Ala butlanit taklid fil aqaid, batalnya akidah atas dasar taklid. Eh, ada informasi akan datang seorang nabi akhir zaman, bangsa Arab, Muhammad. Ada di Taurat, ada di Injil. Siapa yang tahu? Ulama-ulama mereka, baik Yahudi maupun Nasrani. Mereka tak suka, maka harus dijegal informasinya. Akhirnya disampaikan kepada orang awam mereka, kaum mereka, nggak ada itu, nggak benar. Kalau ada, bukan seperti yang digambarkan dalam Taurat dan Injil terkait sifat-sifat Nabi Muhammad. Maka orang awam mereka sampai detik ini ikut. Itu namanya taklid. Taklid yang batil. Terkait atau mensikapi kelahiran Nabi Isa, maka kemudian muncul, dibesarkan 3 kelompok.
Yang pertama, iya, dia anak Tuhan. Yang kedua, ada bapaknya. Nggak diketahui siapa, lalu harus dicari. Sebab berpikir materialitis, materialitis mereka pada saat itu ada akibat, harus ada sebab. Dicari. Maka muncul kelompok yang kedua ini. Dan yang ketiga, yaitu yang meyakini dia mah Nabi Allah. Itu. Akhirnya yang ikut kepada yang batil yang sekarang ini yaitu Isa adalah Tuhan, Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak, itu dia yang namanya merubah takwil batil. Iya. Wa inna makanal jahilu fi tilkal qurun. Orang-orang bodoh pada abad itu ya khuzu anil alim, dia mengambil dari orang alim al aqidah biburhaniha, akidah dengan argumentasinya. Ya, dia berargumentasi, tidak mungkin Maryam kalau tidak punya suami, punya anak harus dicari dan seterusnya. Oke, wal ahkam biriwayatiha, maka melahirkan konsekuensi hukum berikutnya yang diriwayatkan oleh para ulama mereka. Wala yatakallad ra'yuhu kaifa makana, dan dia tidak mengikuti si kaumnya ini bagaimana para ulama itu memberikan kesimpulan. Pokoknya dia terima matang. Iya. Min ghairi bayyinah wala burhan. Tanpa bukti dan tanpa argumentasi. Pokoknya ikut. Persis seperti yang sekarang. Kenapa begitu? Ya, saya kan ngikut-ngikut orang tua. Kayak begitu Al-Quran menggambarkan. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini kan yang kami dapati dari nenek moyang. Ya, berikutnya. Wa auma al-khitab fi hadhil ayah lil yahud al-mu'asirin lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab, titah. Titah ini memberi isyarat kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi dan sekarang. Ila annahu la amala fi imanil yahud bil Quran. Apa isyaratnya yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bahwa tak ada harapan mereka akan iman kepada Al-Quran. Wa bida'watir Rasul Muhammad, tak ada harapan mereka bisa iman kepada seruan Nabi Muhammad. Fal mu'asirun tawarasu toba'i al aba wa akhlaqihim wa akhlaqahum. Orang-orang modern sekarang, mereka maksudnya Yahudi, itu satu sama lain saling mewarisi tabiat, watak orang tua mereka dan akhlak mereka. Kebayang insya Allah. Ya. Wa ta'assalat fihim ruhut tamarrud wal i'rad, dan watak membangkang, tamarrud serta menentang itu sudah mengakar. Ta'assalat mengakar. Ya, membangkang terhadap apa? Menyimpang atau berpaling terhadap apa? Terhadap kalam Allah. Itu udah mengakar. Jadi susah, susah. Sehingga dulu pernah disampaikan objek dakwah Nabi itu tiga. Pertama, ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, musyrikin Mekah. Luar biasa tantangan yang dihadapi oleh Nabi. Sampai-sampai isyarat ayat menunjukkan Nabi putus asa dalam tanda petik. Sampai-sampai Nabi pesimis. Sampai-sampai Nabi ragu. Aku kan sudah maksimal mengajak.
apa karena belum maksimal? Ayat datang menghibur. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bukan engkau yang kurang maksimal ya Muhammad. Emang dasar mereka sama aja, dikasih tahu sama nggak dikasih tahu. Lalu diperkuat hiburannya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Bukan engkau yang kurang maksimal berdakwah, tetapi emang dasar mereka yang aku kunci gitu. Hatinya, penglihatannya, pendengarannya. Itu watak. Betapapun bukan orang Yahudi, orangnya orang Jawa umpamanya. Orangnya orang sekarang itu menjadi apa namanya, gambaran yang sedang disaksikan oleh Allah. Iya. Ketika diingatkan, bahasa politiknya dikritik, itu seragam hijau sama seragam coklat yang diturunin. Akhirnya yang disikapi eh, tindakan mahasiswa. Bukan apa sebabnya yang harus dicari, bukan. Sama sekali bukan seperti itu. Semua kasusnya adalah selembar ijazah, tapi yang ditanggapi direspon, "Ah, ini fitnah." Kan udah watak apa itu kalau bukan watak Yahudi? Iya. Ya, coba diangkat, Pak. Wa kana abauhum aksaron nasi miroan wajidalan fil haq. Nih watak. Watak Yahudi nenek moyang mereka adalah manusia yang banyak miro, ria, ragu, ria, ria. Ya apa yang dipuji? Jidal, debat terkait kebenaran. Ada kebenaran tidak enak diterima, kecuali harus debat. Debat maksudnya untuk menepis kebenaran. Tapi kalau batil yang datang langsung ditelan. Itu wataknya. Ya betul tidak? Oh, luar biasa. Apalagi dalam konteks kekinian diiringi dengan uang. Uang. Nggak lihat Materi. hak, nggak lihat batil. Walaupun batil diiringi uang jadi hak. Gitu. Wa in kana bayinan bahiran. Betapapun kebenaran itu jelas secara ilmiah. Kita orang awam juga melihat kepalsuan itu jelas. Yang sana pakai kacamata, yang sini enggak. Kan luar biasa jelas. Ya, tapi bagaimana dengan kuasa finansial dan lain-lain agar tetap harus diterima itu sebagai benar walaupun batil. Bahiron gamblang. Wa asyaddun nasi kadiban wa ghururon wa aklan li amwalin nas bil batil. Dan mereka, nenek moyang mereka, adalah orang yang paling suka bohong, menipu, makan harta dengan batil, seperti riba al-fahish yang kecil. Nah, sistem keuangan global udah dikungkung oleh sistem riba dalam tanda petik gitu kurang lebih. Bukan dalam tanda petik, emang semuanya riba. Tak ada seorang pun di kampung paling dalam tak berhubungan dengan bank. Warishan, ris curang, watadlisan, watalbisan, dicampur yang hak sama yang batil. Banyakan batilnya, hak dikit. Wakanu ma'adhalika yang takidun annahum sya'mullahil khas. Betapapun sudah jelas akhlak, sepak terjang, tingkah laku, cara berpikir kayak begitu, tetap saja mereka berkeyakinan yang takidun bahwa mereka adalah sya'bullah,
pilihan Allah khusus. Oh, itu kan dari doktrin dulu kebiasaan. Tidak saja eh, apa namanya eh, budaya seperti itu hanya terkait pada Yahudi. Dulu tahun 48 nggak dihabisin, ada sisa berketurunan. Muncul lagi tahun 65. Terus muncul lagi sekarang luar biasa. Itu watak. Oleh karena itu sering saya bilang tokoh yang ditampilkan dalam Al-Quran bukan hendak menceritakan tentang sosok, tapi watak. Watak, 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 watak buruk dari setiap generasi pada setiap periode itu akarnya adalah watak iblis. Sehingga ada tema dalam satu kajian buku itu, kedurhakaan pertama terjadi di alam semesta adalah kedurhakaan iblis. Akar kedurhakaan itu sombong. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia berkata, apa aku sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Aku kau ciptakan dari api. Dan banyak sekali alasannya iblis yang akarnya, substansinya adalah sombong. Dan itu diturunkan kepada manusia generasi per generasi. Setiap nabi punya generasi sama sombongnya. Abasyarun yahdunana. Apa manusia biasa model ini yang bisa memberi petunjuk kepada kami? Sama dengan kata-kata iblis, redaksinya saja berbeda. Asjudu liman khalaqta tina. Apa aku sujud kepada orang yang kau ciptakan dari api, dari tanah. Aku dari api. Substansi sombong sama. Di zaman kita juga begitu. Kamu itu siapa? Kamu itu baru anak kemarin. Masih bau kencur. Tuh gitu. Iya. Eh wa afdalun nas. Mereka membanggakan diri sebagai pilihan Allah dan orang paling baik. Kama ya'taqidu asbahuhum fi hadzal zaman. Tuh ini disebutkan. Seperti halnya juga di zaman kita sekarang ada yang berkeyakinan seperti itu. Iya, Indonesia ada banyak suku. Antara satu suku dengan suku lain merasa lebih ningrat, merasa lebih mulia. Itu sisa-sisa watak iblis. Fahadhihi yal aman. Amani. Semuanya ini adalah angan-angan. Allati soddat hum an qabulil Islam. Sodat mana'ah. Sifat-sifat ini yang menghalangi mereka menerima Islam. Selesai. Ada tanya dulu barangkali Pak Jamal mau jawab. Ya, Ustaz, kita beri kesempatan. Silahkan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada bisa kita lanjut. Ada? Belum, masih menyimak saya Ustadz, Oh, baru baik pertama ya. kali ikut. Sekarang kita lanjut ke Bu Nanis, ada? Iya Pak Ustadz, jadi saya kan Oh, kecilannya di Jogja ya Pak Ustadz ya. Rumah saya dekat gereja, dekat sekolah Kanisius gitu ya. Sekolah Kanisius, terus itu memang masyarakat Jawa yang beragama non-Muslim itu memang kalau waktu saya masih kecil itu memandang kita kalau kita sholat apa gitu-gitu, jadi merasanya itu dia itu lebih lebih baik dari kita gitu. Saya Hmm. terasa waktu itu, Hmm. waktu masih kecil itu. Terus kalau itu
ya ya itu bener nganu apa yang disampaikan Ustadz tadi ngeratan gitu, ngerat gitu. Jadi mereka itu merasa masih turunan sultan gitu segala macam Oh gitu. iya, Jadi iya. ya ya lalu ya ya itu memang apa. Terus kalau misalnya kita ngasih tahu yang kaitan dengan Trinitas gitu tuh, kita itu jadi kayak dicibir gitu. Tun sewu. Saya tuh terus saya kadang-kadang gini, Hmm. oh kok gitu ya? Iya, iya. Eh, itu yang saya waktu masih kecil itu seperti itu. Mana itu kalau kalau sekolah Kanisius itu kan kalau pagi itu kan mesti selalu mengucapkan selamat pagi kepada gurunya itu kan keras-keras gitu. Kalau yang di sekolah negeri kan cukup baca rodi itu billahi roba gitu ya. Sudah Iya, cukup lah itu gitu. Bismillah gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi iya, bisa jadi real ya. Kita ya itu merasakan masih. tunjuk ngasmu dalam yang romo soh yang betul itu Iya, sampai orang itu semua yang di sekitarnya itu bisa sampai hafal sampai tua itu tuh. Non sewu itu memang secara secara tidak langsung itu memang sangat iya. mempengaruhi pendengaran kita yang kayak gitu. Hmm. Itu ya nyatanya sampai sekarang itu Pak Ustadz yang di dekat rumah peninggalan Ah, ya, ada yang itu lebih mengerikan. iya Kebanggaan terhadap bukan akidah, yakni keturunan nenek moyang, keturunan. sebenarnya kan dihapus oleh pidato Nabi pada khutbah wada. Lalu Hmm, statement yang dia keluarkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Kulit merah tak lebih bagus dari kulit putih, kulit hitam dari kulit berwarna lain. Kan itu pidatonya, dihapus semuanya. Tapi yang hmm, saya maksud mengerikan sekarang, karena memang masih ada intrik-intrik kayak begitu, akhirnya dijadikan peluang untuk kelompok yang tak suka sama Islam dan sukanya mengadu domba. Tuh lihat kasus Habib. Ya betul tidak? Diperbesar apa enggak? iya Ah, mengerikan, mengerikan. Dan ekstremisme yang dimiliki oleh kelompok-kelompok berseberangan ini luar biasa. Ada pengajian dibubarkan. Padahal dia juga mengaku eh, apa sih namanya itu Bu yang ada wali songo gitu coba. PW apa tuh Bu siapa tuh yang pengajian Habib dibubarkan. Ah itu kan menganggap kelompok lain tak lebih tinggi. Lalu menariknya lagi saya melihat terlepas dari membela atau tidak, sejatinya siapapun kalau memang masih mengaku Islam, justru yang harus dikedepankan bukan soal keturunan. Emang itu yang sudah dihapus oleh Nabi. iya iya. Apa yang harus dikemukakan? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tak melihat keturunan. Allah tak melihat dia Habib, apa Syarif, apa lain. Tapi realnya memang ada orang yang masih punya darah merasa lebih bangga ketimbang yang lain karena faktor keturunan. Iya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Betul. Tambah Iya mengerikan betul. lagi. Oke, Iya, Iya. silakan Pak oke, Jamal. Bu Nanis. Nah, Pak Haji Ali, ada yang mau disampaikan? Ya, saya Terima sedikit kasih Pak menambah Ustadz. ini. Ah, iya. Tidak ada ya, Pak? Baik, kalau tidak ada dari Bapak Ibu, bisa kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 79 Hmm. sampai 82 misalnya. Ini dia. Ayat ini diberi tema oleh Mufassir Tahrif Ahbaril Yahud waftiro'a waftiro'a tuhum. Ikutnya ke tahrif. Tahrif yaitu perubahan. Perubahan tafsir pemahaman yang dilakukan oleh
pendeta ya. Pokoknya ulama mereka, ulama Yahudi disebut ahbar. Waftira'atuhum dan kedustaan. Dirubah dengan kedustaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim summa yaqulun hadza min indillah. Celaka besar buat mereka-mereka yang menulis buku kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka katakan, ini dari Allah. Liyastaru bihi samanan qalil. Agar mereka bisa menukar, mendapatkan imbalan ya sedikit padahal besar. Betapapun besarnya menurut Allah sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Diulang. Celaka mereka. Yaitu yang menulis Al-Quran, kitab-kitab kemudian dibilang dari Allah, padahal dari tangan mereka. Wawailul lahum mimma yaksibun. Usaha mereka itu membawa mereka kepada kecelakaan. Wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Seiring dengan itu mereka mengaku berkata, kami tak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari saja. Qul ittakhazum indallahi ahda. At-takhaztum. Itu a istifham. Tadinya ait takhaztum. Qul at-takhaztum indallahi ahda. Katakan ya Muhammad kepada mereka, apa kalian sudah mengambil janji di sisi Allah? Janji akan masuk surga gitu. Janji tak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari. Fala yukhlifallahu ahdah. Kalau benar maka Allah tidak akan menyalahi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalian bisa-bisanya berkata padahal kalian tak tahu. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Tidak, barang siapa yang melakukan keburukan dan terus-menerus keburukan itu meliputi semua dirinya karena salah. Faulaika, mereka itu adalah pemilik neraka. Wahum fiha khalidun. Mereka di sana kekal. Walladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah. Sementara mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka menjadi pemilik surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ya, berikutnya Pak. Al-Qiraat. Sayyi'ah. Kenapa nih kok suaranya? Tergema suaranya. Ya, Ustaz. Nah, suaranya Ustaz. Ya, coba cek. Cuma gitu Ya, biar paham. suaranya. Bentar. Ya. Dibuka lagi ya suaranya Ustaz. Itu ketutup. Tadi di bukan suara Ustaz itu di mute gitu. Oke. Wa waqaf wa wafaq wa waqafa Hamzah
biibdalil hamzah ya khalisah. Sayyi'ah tuh ada bukan ya sebenarnya hamzah, tapi kemudian diganti sama ya, itu saja. Khati'atuhu quri'ah bil ifrad wa hiya qiraat al-jumhur. Khati'atuhu mufrad. Kayak begitu cara bacaan ulama qiraat mayoritas. Coba diangkat. Yang kedua khati'atuhu panjang tuh. Jamak muannas salim wa hiya qiraat Nafi. Imam Nafi bacanya qiraat. Bagi kita nanti kalau ada orang bacanya kayak begitu panjang nggak apa-apa. Model bacaan Imam Nafi. Al-i'rab fawailul lilladzina yaktubun mubtada wa khobar. Wailun mubtada lilladzina yaktubun khobar. Wa jaza ayyakuna wail mubtada wa in kana nakirah. Boleh dia jadi mubtada walaupun nakirah. Lianna fil kalam makna doa. Sebab mengandung makna doa. Kaqaulihim salamun alaikum tibtum. Boleh. Karena mengandung doa. Kalau nahu bilang karena ada sifat yang tak disebut. Takdirnya wailun azim. Bala harfun ya'ti fi jawabil istifham fin nafi. Ada istifham. Bukan apakah. Tetapi tidakkah. Maka jawabnya jangan na'am. Jawabnya bala nih. Wa na'am ya'ti fi jawabil istifham fil ijab. Kalau pertanyaannya positif, ya enggak Pak, enggak negasi, enggak, maka jawabannya na'am. Fa idza qala alasta fa'alta haza, nah ini negatif. Ada lasta. Bukankah engkau yang melakukan ini? Jawabnya bala, benar gitu. Iya. Ai inni qad fa'altu. Kaqauli ta'ala alastu birabbikum qalu bala. Iya. Ai bala anta rabbuna, benar engkau Tuhan kami. Walau qalu na'am lakafaru. Kalau saja jawabannya na'am, maka kafir dia. Iya. Kakaulihi ta'ala, mana dia? Li'annahu yasirul makna na'am lasta rabbuna. Sebab maknanya menjadi benar engkau bukan Tuhan kami. Itu yang membuatnya kafir. Wa idza qala fil ijab hal fa'alta fajawabuhu na'am. Apa engkau yang melakukan ini? Benar. Kakaulihi ta'ala fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am. Apakah kalian telah mendapati apa yang Tuhan kalian janjikan itu benar? Mereka berkata, na'am. Al-A'raf. Nabi habis memakamkan mereka yang tewas dalam pertempuran. Selesai, lalu Nabi nanya satu-satu. Pulan, pulan, pulan. Udah dikubur. Pulan, pulan, pulan. Apakah kalian mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan? Ini cerita Al-Quran. Mereka menjawab, na'am. Sahabat nggak paham, nggak nyambung. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka udah mati. Apa, kenapa diajak bicara? Terus Rasulullah menjawab, Rasulullah. Ya Rasulullah menjawab, antum lastum bi asma'a minhum. Kalian tidak lebih dengar ketimbang mereka. Cuma kalian tidak merasa. Nih dia. Man kasaba min man syartiyah mubtada. Man adat syarat. Siapa yang melakukan. Wal fa fi ulaika jawab syarat. Fa ulaika. Tuh fa-nya jawab. Mubtada sanin. Ashabun nar jadi khobarnya.
Wal jumlati minal mubtada sani wa khabaruhu khabar mubtada awal wa huwa man. Wa hum fiha khalidun jumlah ismiyah hal min ashab au minan nar. Ya. Wa fiha fi maudhi nasbin. Fiha di tempat nasab. Wa takdiruhu khalidun fiha. Berikutnya Pak Balaghah nih. Takror fawailun salah marrat fil ayah. Diulangnya kata-kata wailun, wailun, wailun 3 kali dalam ayat ini. Litaubih. Taubih menjelekkan. Takri menegaskan jelekan itu. Takri menegaskan apa? Kesan. Kesan jeleknya itu takri. Takbih sama taubih, kobi jelek. Jelek apanya? Jari matuhum. Kelakuan, perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka yang luar biasa jelek menurut pandangan Allah? At-tahrif, merubah. Merubah. Dalam konteks kekinian ada ayat. Terus ditafsirkan. Dia ulama. Tafsirkan. Lalu disebarkan menurut uh, mereka mereka sambil ini dia tafsirnya kayak begini. Ketika dia berkata ini tafsirnya yang betul, seolah-olah ini dari Allah. Padahal menurut nafsunya terjadi di Indonesia. Dulu ketika rame kasus Pulau Seribu, Al-Maidah ayat 51 atau 51, 51. iya, tentang aulia. Aulia kan Iya, pemimpin iya, emang. pemimpin. Itu bukan pemimpin, maksudnya teman dekat. Lah, emang pemimpin sama rakyat harus kayak teman dekat. Ditambah dijelaskan, dimaksudkan agar sesuai dengan keinginan, justru memperjelas. Namanya teman dekat, Al-Quran bilangnya bitonah. Bitonah dari kata batnon. Batnon itu perut, si A sama si B. Sama-sama kerjasama. Si A bantu B, si B bantu C. Apa yang dimakan si B, si A tahu. Apa yang dimakan si A, si B tahu. Memang penghasilannya dari sumber yang sama. Sama-sama MBG gitu kurang lebih. Maka ungkapan budaya kita itu isi perutmu juga aku tahu. Tuh itu, soal Quran ditona. Itu dimaksud teman dekat. Maka hubungannya dengan pemimpin, pemimpin harus tahu rakyatnya makan apa enggak. Dan kalau makan, makan apa, bergizi apa enggak. Gitu kan tapi kan iya kita teruskan. Wa ahattat bihi khati'atuhu. Kesalahannya meliputi dirinya. Ista'ara lafzul ihatah li ghalabati sayyi'at. Dipinjem kata ahato, ihato, meliputi, mencakup untuk menyatakan banyaknya kejahatan. Alal hasanat ketimbang kebaikan. Apa maksudnya? Dia jahat. Kayak apa jahatan? Kejahatan. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Tuh meliputi apa enggak? Kupingnya jahat, matanya jahat, mulutnya jahat, pikirannya jahat, tangannya jahat, kakinya jahat. Itu maksudnya wa ahatat bihi khati'atuhu. Haitsu subbihal khataya bijaisin minal a'da. Di mana kesalahan-kesalahan diserupakan dengan tentara yang mengepung. Kejahatan mengepung dong kayak tentara. Nazala biqaumin min kulli janib. Di mana tentara itu datang kepada satu kaum mengepung dari berbagai penjuru. Oh, sekarang kita ini udah dikepung gitu kan suka gitu juga. Dikepung dengan korupsi, diciptakan, maka dilibatkan semua institusi partai untuk mengelola MBG.
Dia udah dikepung apa enggak? Kepung, rakyat bisa apa? Tuh luar biasa. Al-Quran ahatat bihi khati'atuhu. Udah, apa namanya, dosanya udah mengepung. Berikutnya Pak, al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. Fawailun al-wailu syiddatul azab wal halak. Azab dan kehancuran yang luar biasa, sangat. Awadin fi jahannam, atau lubang lembah di jahannam. Di jahanam dasarnya, terus ada lubang lagi, itu namanya wail. Jadi kalau orang dilempar sama malaikat masuk ke neraka sampai ke dasar itu 40.000 tahun. Nah, Terus sudah di dasar ada lubang lagi, masuk lagi lagi lubang lagi. itu wail, ya. Kejam sekali Allah. Enggak, Allah jawab jazaa wifaqo. Itu balasan yang sesuai, yang pas. Bagaimana pas? Aku yang menciptakan, aku yang memberi nikmat semuanya, lahir dan batin, gitu kurang lebih. Semuanya nikmat. Malah yang disembah yang lain. Tuh. Ya, berikutnya. Eh biaidihim ai eh mukhtalaqan min indihim. Artinya dia bikin-bikin. Ya. Liyastaru bihi thamanan qalila minad dunya, agar dia mendapatkan, bisa dia tukar tafsir yang dibikin-bikin perubahan itu, maka dia mendapatkan kedudukan, dihormati, diberi upah, diberi gaji dikit, maksudnya minad dunya, kehidupan dunia, ada pangkat, ada jabatan dikit, walaupun komisaris juga punya lain-lainnya juga. Wahumul Yahud, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Ghayyaru sifatan Nabi fit Taurat. Ini yang dimaksud tahrif. Mereka merubah sifat Nabi yang ada dalam Taurat. Wa ayatul rajam. Ayat rajam dirubah. Jangan-jangan dirajam. Kita juga begitu termasuk. Nabi bilang, muhson. Muhson orang yang udah punya suami istri berzina. Itu dijilid mi'ata jalda 100. Terus habis itu digali lubang, dimasukin, ditimpuk. Itu rajam namanya sampai mati. Sekarang dirubah. Kasihan. Atas dasar kasihan. Kan bisa dikurung raja. Dia tetap hidup dan bisa tobat. Udah. Akhirnya dikurung. 2-3 bulan. Penjara. Pikirannya muncul lagi. Namanya setan. Ya paling 3 bulan. Ntar kita keluar. Dan keluar terus berbuat lagi. Berbuat lagi. Tangkap. Berbuat lagi. Akhirnya itu perzinahan tak tertangani, berkeliaran, rame, bukan cuma di kota besar dan seterusnya. Muncul ide itu akal. Udah nggak enak ngelihatnya, kita lokalisir, dilokalisir. Ketika ada ide melokalisasi pelacuran, katakanlah, itu bukan cuma melokalisir, tapi menyuruh. Padahal Allah melarang. Nyuruh, kalian kalau mau pada anu, no di sono ya, aman, bahkan diamankan. Tuh lihat ya, usaha siapa itu? Akal. Iya, kita teruskan dulu. Itu namanya ngerubah ayat rajam. Rumah dan lain-lain. Wa katabuha ala khilafi ma anzala atau ma unzila. Mereka tulis dalam buku sebagai temuan, sebagai tafsir. Persis harfiah terjadi. Dulu disertasi seorang doktor di Jogja yang kemudian menjadi ketua BIN.
Apa kata dia? "Ah, zina boleh, yang penting jangan di jalanan, Oh, jangan di tempat umum." Mereka menganalogikan dengan seorang tuan yang berzina kepada pembantu. Kan di dalam tuh. Itu mah bukan berzina. Si tuan boleh memperistri budak perempuannya. Boleh. Dan yang mereka tidak tahu betapapun cerdasnya justru itu cara Allah untuk menghapus perbudakan. Cara Islam menghapus perbudakan, tuan boleh nikah pada budak, maka si budak otomatis udah bukan budak lagi statusnya, istri tuan. Anaknya juga udah bukan menjadi anak budak lagi, anak tuan. Dipahami beda. Kenapa? Ada kepentingan. Kenapa kalau bahasa Al-Quran zaigh ammal ladzina fi qulubihim zaigh, adapun mereka-mereka yang di dalam hatinya ada kecenderungan. Kecenderungan apa? Batil, ngikutin nafsu. Udah ditulis buku, orang baca. Dia mendapatkan kedudukan, diangkat jadi ketua BRIN ya. Ketua BRIN kalau nggak salah itu. Akhirnya apalagi fatwa berikutnya dia dari mulutnya kita dengar itu agama musuh Pancasila. Coba. Ya sudah. Hmm, Fima kadabat aidihim, terkait apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, minal muhtalak. Muhtalak artinya dibikin-bikin. Bikin-bikin supaya tenar, populer, terkenal, akhirnya dapat jabatan dan seterusnya. Mimma yaksibun. Min minar risya, jam'u riswah. Mimma katabat aidihim. Mimma yaksibun, yaitu bagian dari yang mereka usahakan, yaitu riswah. Riswah, nyogok, suap. Lan tamassana, lan tusibana, tidak akan menimpa kami illa ayyaman ma'dudat khalilah arba'in yauman muddat ibadat abaihimul ijal. Berapa hari yang dimaksud beberapa hari itu? Ada pendapat mereka lalu eh, disesuaikan dengan apa yang terjadi di tengah mereka, yaitu 40 hari. Kenapa 40 hari? Yaitu mereka menyembah anak sapi 40 hari. Paham itu? Kan 70 orang pengikut Nabi Musa diajak ke Bukit Tursina. Tungguin sini, saya dipanggil sama Allah ke sono. Naik dia sedikit, tungguin. Akhirnya udah. Nabi itu ada seorang provokator namanya Samiri. Nabi Musa juga Tuhannya ini. Selama ditinggal sama Nabi Musa, mereka menyembah. Nabi Musa tinggalkan mereka 40 hari. Tuh, maka ketika mereka berkata lan tamassana nar illa ayyama ma'dudat, ayyama ma'dudat maksudnya beberapa hari saja masuk nerakanya, yaitu 40 hari. Attakhaztum, huzifat minhu hamzatul wasli. Tadinya ait takhaztum. Istighna bihamzatil istifham karena sudah cukup dengan hamzah istifham. Dan mitsaqan. Mitsaq janji. Dan janji. Ya, bidzalika minhu bidzalika. Am takulun. Amnya artinya bal. Bal takulun. Coba berikutnya, Pak. Kasabah sayyi'atan. Al-muradu bihi huna al-kufr. Dia berusaha melakukan kejahatan, keburukan, maksudnya kekufuran. Kufuran itu jahat. Kejahatan paling dahsyat, kejahatan kepada diri sendiri. Kufur itu jahat kepada diri sendiri, nanti akan masuk neraka. Awis syirik atau syirik. Wa ahatat bihi khati'atuhu bil ifrad wal jama'. Boleh khati'atuhu, boleh khati'atuhu. Jama'. Ai istaulat alaihi, artinya menguasai. Apanya? Kesalahan menguasainya. Kebohongan menguasainya. Tidak ada hari tanpa bohong. Tidak enak kalau nggak bohong. Tuh terus. Wa uhdiqat bihi min kulli janib.
dikepung dari berbagai penjuru. Oleh apa? Oleh kesalahan, oleh kekeliruan. Ya, maka dia berusaha menutup kekurangan, kekeliruan, kritik dengan bohong lagi. Semuanya mimbar itu penuh bohong, gitu kurang lebih. Bi an mata musyrikan. Karena udah penuh, maka mati dalam keadaan musyrik. Karena dia lebih mengikuti nafsu ketimbang Tuhan. Faulaika ru'ya fihi makna man. Faulaika mengandung makna man, yaitu orang-orang yang senantiasa diliputi dengan kebohongan. Kholidina fi jahannam, gitu kurang. Selesai. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil. Silakan. Ayo. Baik, Ustaz. Terima kasih. Kita beri kesempatan kembali, Ustaz, untuk diskusi. Silakan Ibu, Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kita belum masuk ke tafsirnya ya, baru pengantarnya tadi. Ada tinjauan kiroat, kemudian tinjauan i'rab, kemudian tinjauan balaghah, lalu al-mufradat al-lughawiyah. Sebab nuzul juga belum. Ya, sebab nuzul belum ya. Jadi nanti kita bisa lanjutkan pekan depan itu. Ya, kita buka tanya jawab dulu, silakan. Ustadz mau nanya Ustadz, Oh, silakan Ibu. itu kan yang orang pengikut Taurat dan Injil itu kan katanya ya Ustadz ya, pinter-pinter banget itu Ustadz. Kan yang di dunia ini kan yang menguasai itu mereka tuh. Seperti Amerika itu kan Ustadz sebenarnya di backupnya itu kan yang pejabat-pejabatnya itu kan semuanya si pengikut Taurat dan Injil itu Ustadz. Apa ya Ustadz yang dapat kita ambil hikmahnya ya Ustadz ya dari itu? Kan Sudah. banyak kebohongan. Jadi pinter bukan menurut kita. Pinter menurut Allah. Pinter menurut Allah itu menerima ajaran, ajakan para nabi. Yang nggak nerima tuh bodoh. Kayak apapun pinternya. Gak ada artinya kalau nggak punya iman. Maka zaman Nabi ketika beliau dibangkitkan itu disebut zaman bodoh. Jahiliyah. Dari aspek kehidupan mereka orang pinter semua. Apalagi yang unggul pada saat itu yaitu bahasa. Pinter soal bahasa tinggi. Maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi bahasa. Tapi tak terima dakwah Nabi. Itu yang membuat mereka dibahasakan dengan jahiliyah. Maka Muhammad Kutub menulis buku melihat fenomena kekinian. Bukunya berjudul Jahiliyatul Qarnil Isrin, Jahiliyah Abad Modern. Selama tidak menerima ajakan Allah lewat nabinya, gampangnya yaitu iman, kayak apapun pinternya, dia adalah bodoh. Kenapa? Dia dengan kepinterannya bukan menyelamatkan dirinya dari azab Allah, tapi justru menceburkan diri kepada azab Allah. Itu kan bodoh. Gitu. Maka kaidah usul fikih itu ada menyebut baik apa yang dilihat oleh Allah baik, buruk apa yang dilihat oleh Allah buruk. Itu kaidahnya selalu Allah, kemana-mana Allah, di mana saja, kapan saja, terkait apa saja, itu standarnya Allah. Dia adalah al-haq. Maka apa yang menurut dia baik itu baik. Hukum-hukum yang dia terbitkan itu semuanya baik karena dia yang baik. Nah, kemudian orang banyak menyimpang dari itu. Akhirnya ya udah menuhankan nafsu karena taat kepada nafsu. Zaman Nabi juga ada Nabi diingatkan oleh Rasulullah, oleh Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Muhammad, kamu tahu apa enggak gitu? Ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Oh Tuhan, diikutin terus. Allah nggak diikutin. Pinter apa bodoh? Waduh, waduh. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bu Wani, Masya Allah. Ada lagi? Sistem.
Nggak, Hmm. maksudnya Ustaz kan dia kan dikasih kepintaran secara kita dunia ya. Tapi kenapa nggak dipakai ya Ustaz? Maksudnya kok nggak nangkep gitu loh isinya Quran gitu. Padahal kan mereka juga mempelajari Quran karena untuk mencari celah yang jelek kan Ustaz. Iya. Maunya sih kita nangkep dia. Itu kan maunya kita. Kan bimbingannya ulama dari Itu kan non maunya muslim, kita. ulama non muslim. Iya. Apalagi kalau ditelusuri sejarah Bani Israel tadi, betapapun pinternya, fanatisme terhadap keturunan nenek moyang Keturunannya luar biasa non lebih muslim. mendominasi pikiran. Sehingga kepintaran yang dia perolehnya justru untuk memperkuat dominasi fanatik terhadap nenek moyang. Nenek moyangnya bilang Muhammad nggak benar. Pinter kayak apapun, justru kepinterannya untuk memperkuat bahwa Muhammad nggak benar. Hmm. Tuh kesombongannya lihat. Andai kata kami masuk neraka paling beberapa hari. Kami pilihan, pilihan, pilihan. Ya, su- aneh luar biasa. Apalagi di zaman Nabi Musa ke apa kesombongan mereka itu oh, puncaknya yaitu dia berkata kepada la nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami nggak akan iman kepada kamu sampai kamu bisa memperlihatkan Allah secara kasat mata. Gila, Sombong Bang. banget. Gila banget. Sombong. Fa'akhadhathumus sa'iqah, langsung sambar geledek. Dulu mah enak langsung azab Allah. Sekarang zaman Nabi Muhammad enggak. Kita pengennya langsung juga. Habis Ustaz semuanya kalau langsung. Iya, kan Allah yang ngatur bukan kita gitu kurang lebih. Cuma ada sunnahnya yang harus kita yakini bagian dari darah daging kita. Sunnahnya bahwa tak mungkin kebenaran dicabik-cabik sama kebatilan lalu Allah diam. Itu contoh-contoh umat terdahulu dipaparkan dalam Al-Quran agar kita percaya dan yakin. Pasti cuma persoalan antara kita dan Allah itu persoalan timing. Kita pengennya minggu depan diberesin itu. Ya, tidak. Tapi kan Allah punya waktu yang jauh lebih tepat. Tuh, gitu. Pasti, pasti. Pasti itu mendorong untuk berjuang. Coba lihat. Cuma soal UGM sama ijazah selembar saja. Kita pengennya minggu depan beres. Ini bertahun-tahun nggak siap-siap. Iya masih terus. Ya, belum bisa diperkirakan. Sebab nafsu yang berkata kasusnya itu ijazah katakan, tapi yang dibesar-besarkan fitnah. Fitnah. Kan lucu. Kalau ternyata benar ada asli baru fitnah. Lah ini yang itu. Kenapa bisa begitu? Didukung oleh semua kekuatan. Kekuatan mak juga ngikut nafsu. Mana yang sesuai sama nafsunya itu yang dikedepankan. Kalau yang membahayakan, mengancam, jangan. Persis sikap ahlul kitab terhadap informasi Allah dengan atau terkait Nabi Muhammad dalam kitab sucinya. Dia ngikutin nafsunya. Jangan ini, jangan. Jangan diviralkan. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Manusia. Suka Ya Ustaz. lebih lebih iblis dari iblis gitu kurang. Iya Pak Subki silakan. Pak Oh, Subki. boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Ustadz, apakah ini menyambung dengan tadi, apakah di kita ini sudah dikuasai oleh mereka-mereka juga di Indonesia ini? Walaupun padahal kita kan umat Islam ya 90%. Nah, Apakah memang kita negara ya, Islam lah lebih banyak, tapi perilaku kan nggak Islami sebenarnya. Apakah sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi juga nih? Sehingga kita nggak beres-beres, kita tunggu waktu saja, tapi kapan kita juga nggak tahu seperti Ustadz bilang tadi. Apa ciri-cirinya Ustadz bahwa negara kita emang udah dikuasai oleh mereka? Terima jadi kasih. saya beberapa kali pernah bilang di ya di depan depan banyak orang kita harus berhenti berbangga dengan mayoritas.
ngomong kosong, nol. Banyak pemimpin partai juga Islam, apalagi partai yang paling Islam. Ya betul tidak? Buktinya pemilu kalah. Jadi berhenti berbangga dari mayoritas. Di balik bangga mayoritas sebenarnya minoritas. Dibuktikan secara faktual tuh nggak berkuasa. Oke, secara fisik, apalagi pakai sorban, pakai peci Islam. Tapi kan secara pikiran, enggak Islam. Mana ada yang berorientasi untuk menegakkan, mementingkan ajaran ini? Kagak ada. Ada. Sampai ada kementerian yang luar biasa kita berbangga, kemudian berharap, malah bikin gaduh. Coba bayangkan, masih tetap mau berbangga dengan mayoritas. Tuh, saya tidak tahu tolak ukur mayoritasnya apa. Apalagi Buya Hamka bilang, kalau mau lihat Islam, tuh hari Lebaran, sholat penuh Islam. Tapi kalau mau melihat iman, mana ada yang berani jihad, menegakkan kebenaran? Nggak ada. Iya, jadi Islam mayoritas ada benernya juga, tapi mukmin minoritas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apa tidak? Apalagi Ya, secara global. Iya, iya, ya iya. kita tunggu saja lah Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Secara global juga begitu ya. Masya Allah, Iya. itu negara-negara Islam masa kiblatnya bantunya sama Amerika sama Israel. Ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Pak Ustadz mau minta tolong tanya satu lagi Pak Ustadz. Silakan. Itu sekarang yang terjadi itu kan yang sekarang yang dicontohkan selalu dicontohkan tuh orang Jepang yang dia itu perilakunya sangat Islami dan lain sebagainya. Tetapi fenomena apa ya yang terjadi saat ini nih, banyak orang tua kan lansia yang tertinggi di dunia itu di eh, Jepang. Tetapi kenapa banyak kematian orang-orang tua di Jepang itu sangat mengerikan. Mengerikannya karena mereka itu tinggal sendiri, jadi dia menahan sakit dan lain sebagainya sampai meninggal itu sampai itu apa namanya konosusi atau apa namanya itu pokoknya intinya itu meninggal itu tanpa di tanpa ada padahal ada anak dan cucunya juga ada gitu, tetapi itu meninggalnya sangat tragis gitu Pak Ustadz sampai membusuk kadang-kadang sampai nganu itu yang namanya air gitu sampai budak-budak terus gitu segala macam PLN apa itu pokoknya banyak deh hitungannya tuh. eh Sebetulnya ada fenomena apa ya padahal kan perilakunya bagus, bagaimana tindakan anak ini kok tidak tidak apa tidak empati, tidak sayang dengan keberadaan orang tuanya, akhirnya meninggalnya itu tragis gitu Pak Ustadz, mohon maaf. Itu yang saya ingin tanyakan, sebetulnya ada apa gitu. Iya. Padahal itu dijadikan contoh sama orang Indonesia tentang kehidupan sosial sekarang ini. Nah, iya. Jadi contoh dari aspek lainnya barangkali. Bukan aspek bagaimana bersikap pada orang tua. Ada orang Tetapi ini yang, kan iya, di Jepang baca apa di medsos, medsos. medsos nggak suka sama orang tuanya. Orang tuanya udah jompo, umurnya panjang. Udah digendong aja tengah hutan, dilepas di tengah hutan. Dibuang di Cina itu yang Tuh, iya, seperti itu dilepas apalagi di tengah iya dan hutan. Iya. Kalau ya. Jepang disediakan rumah jadi kamar Iya, gitu ya pokoknya belum yang bunuh jadi diri. hidup sendiri. Itu justru memberikan bukti kuat. Tidak ada arti kehidupan betapapun sudah sampai pada puncak kejayaan tanpa iman. Serem ya. Astagfirullahaladzim. Sekaligus bukan cuma membuktikan kebenaran apa itu Allah, apa artinya hidup kalau tak ada iman. Itu buktinya. Kayak begitu.
Ya, ya Iya, karena itu eh, betapapun eh, ganteng, cantik, berprestasi, ilmuwan, dikagumi dunia, dapat iya hadiah kalau ada Nobel di sisi Allah, nggak lebih dari bukan manusia kalau tanpa iman. Iman. Maka kita astagfirullahaladzim. menjadi bertambah bersyukur ya. Berada dalam Hmm, kelompok orang beriman disebut dalam Al-Quran, diberi Al-Quran. Alhamdulillah iya, kita mencoba apa namanya menjangkau kemaknaan seadanya yang ada dalam Al-Quran. Jadi demikian Bu pembedanya iman. Ya. iman. Iman. Ya. Assalamualaikum Ustaz, sedikit saya mau tanya Waalaikumsalam warahmatullahi. tentang apakah saat ini tuh masih ada ahli kitab gitu Ustaz. Karena eh, kitab-kitab yang terdahulu seperti Injil apa itu dengan yang sekarang itu kok sudah berbeda. Setiap pergantian ini apa pemimpinnya itu selalu ada pergantian. Karena di lingkungan saya itu diapit oleh orang-orang Nasrani. Jadi saya di tengah-tengahnya itu sendirian. Jadi saya melihat apa pola berpikir dengan kepribadian mereka, akhlak mereka itu nggak sesuai dengan apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran para ahli kitab yang terdahulu gitu. Karena di kitab-kitab mereka itu kan sudah tertera di Al-Quran. Jadi sebetulnya kan sama saja. Itu gimana Ustadz? Apakah masih ada Iya. dijulukin ahli kitab pada zaman sekarang ini? Terima kasih. Eh, di mana disebut ahlul kitab dalam Al-Quran cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Iya, kita Nasrani. Lalu Yahudi dan Nasrani sekarang masih ada apa enggak? Jawabannya ada. Masih, masih, Ada Masih ada. ya sebagai kelompok bahwa dia ada. Persoalannya masih otentik apa tidak? Gitu. Hmm. Hmm. Udah kembali lagi Al-Quran. Bukan cuma musyrik karena bertuhan lebih dari satu. Khusus Nasrani, kafir. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasah. Iya. Sungguh telah kafir Trinitas. mereka yang berkata bahwa meyakini ya Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Karena namanya Trinitas. Hmm. Jadi bukan cuma musyrik. Musyrik saja dalam konteks rumah tangga, menikah, udah nggak boleh. Wala tankihul musyrikat, wala tunkihul musyrikin. Sudah, hak paten itu. Hmm. Lebih dari itu kafir. Masih diotak-atik, otak-atik, otak-atik ahlul kitab dia boleh. Di mana ahlul kitabnya? Ahlul kitab yang kita di mana dibolehkan untuk menikah dan memakan sembelihannya itu yang masih berpegang teguh kepada Taurat dan Injil. Hmm. Kan udah punah semuanya itu. Taurat Injil yang asli saja kalau baca tafsir Ibnu Katsir tentang pertempuran Udah nggak ada. Jalut Yang itu asli nggak ada. udah nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian ya. Baik. Kita Terima bergaul kasih. dengan mereka dengan masyarakat ya karena sebagai sesama manusia. Imannya udah bukan kepada Soalnya versinya Ustadz katanya Injil tuh orang Nasrani sendiri yang bilang yang sudah masuk Islam 480 kalau nggak salah Ustadz. Jadi Makanya suka-suka siapa yang menerbitkan ya sukanya isinya dirubah lagi gitu. ya iya merubah iya sesuai dengan keinginannya. iya benar itu Maka bersyukur ya kita punya Al-Quran itu diwarisi dengan Al-Quran. Alhamdulillah. iya. Insya Jadi Allah. otentisitas sebuah kitab suci itu bahasa.
Maka dalam pandangan ulumul Quran, Quran itu disebut Quran kalau berbahasa Arab. Bahasa lain itu bukan Al-Quran, itu namanya terjemahan. Tafsir, terjemahan Udah, tafsir. tinggal dilihat. Taurat bahasa aslinya apa, Injil bahasa aslinya apa. Seharusnya punya. Nih. Apalagi dulu ketika kuliah tentang apa namanya teologi itu, ini aneh katanya. Di Irian Barat itu yang disalib hitam orang, yang di sono bule, yang di sono, nah yang mana yang benar? Suka suka Ustaz. Emang iya, hitam keriting itu yang disalib. Coba kan Sesuai, itu namanya sesuai. nafsu-nafsu aja, Seng. Nggak tahu nih Pak Subki, no. Sana ada salib apa? Jangan-jangan Ada salib. sipit. Ya, Ustaz. Iya Kemudian Allah. disembah cuman dipetenteng seperti itu. Masya Iya. Allah. Oh. Menyambung tadi yang orang Jepang, saya bilang tinggal di Jepang nih, memang betul Bu. Mereka tua-tua tinggal sendiri tuh, jalan pakai tongkat, mau naik kereta juga, memang mandiri banget, memang nggak tinggal Iya. sama anaknya mereka. Tapi memang ini saling sangat menghormati sesama kita. Ketemu di lift, selamat pagi, begitulah. Baik sekali secara sosial ya, sosial baik sekali orang Jepang. Enak kita tinggal di Jepang, enak. Nggak ada ras di sini, siapapun orang asing dia hormati. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ustaz, boleh nanya yang lain nggak Ustaz di luar ini aja?